Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya Filipus Christian, mantan kafir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala jalan kebenaran dan hidup di dalam dinul Islam. Inadina indallahil Islam melalui hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu perkara lucu lagi. Ya, Anda masih bersama saya mantan kafir dalam lawak berjamaah, lawak berjamaah atau lawak bersama mu'alaf. Pada kesempatan kali ini, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan yang benar, saya akan membahas satu masalah yaitu heboh Yesus versi L9 BNC. Bukan tanpa dasar, bukan tanpa angin dan tanpa hujan, bukan tanpa gelombang. Dan disclaimer dulu bahwa kali ini saya kembali mengingatkan saudara bahwa tidak bermaksud menistakan agama orang, tidak bermaksud menghinakan agama orang, tetapi ini adalah fenomena yang terjadi dan muncul ramai di media sosial, beredar akhir-akhir ini, dan memang ini sudah menjadi rahasia umum. Namun saya kembali membahas kembali, kenapa sih kok bisa gitu sih, kok bisa gini sih, kok bisa gitu. Agama yang katanya penuh dengan Roh Kudus, suci dan dijamin surga, tetapi perilakunya menyimpang dari ajaran yang baik dan bahkan menyelisih kitabnya sendiri. Nah, ini parah kan ini. Terus gimana Tuhan bisa bisa menyelamatkan atau mengampuni atau memasukkan orang ke dalam surga dengan dosa-dosa dan perbuatan yang melanggar aturannya Allah atau Tuhan itu sendiri? Kan bingung juga kita. Nah, kita akan bahas itu di segmen ini mungkin sekitar 10 hingga 15 menit ke depan. Jangan skip iklan, jangan lupa berkomentar dan berikan tanggapan saudara-saudara. Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Namun sebelum kita mulai membahasnya, saya mengajak saudara untuk mendukung dakwah kami, dakwah di negeri yang penuh dengan ya begitulah kemusyrikan, untuk insya Allah menjadi kota hidayah, ya, yaitu pembangunan musolah Bina Mu'alaf yang ada di daerah kami, di daerah Sulawesi, ya. Dengan tentunya saya ajak untuk melihat Viti yang satu ini. Kau cari pagi, petang, siang, malam. Kau belikan makanan, busuk. Kau belikan pakaian, lapuk. Kau belikan makanan, busuk. Kau belikan pakaian, lapuk. Tapi kalau kau bangunkan masjid, sampai hari kiamat akan kekal abadi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir. Orang akan tetap sholat, mengalir seperti aliran sungai sampai hari kiamat, tak akan putus dengan membangun masjid. Oke, ini adalah kondisinya dan sudah dipakai untuk salat berjamaah walaupun masih sangat sederhana, ya. Silakan mendukung kami lewat rekening yang ada, yaitu 325401030321 dan konfirmasi ke nomor WA saya sendiri, yaitu 0858 2780 7544. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda dunia dan akhirat. Perlu kami beritahukan bahwa semua bahan-bahan hampir sudah semua, ya. Malam hari ini saya mengambil 5 kubik kayu, ya, terdiri dari 3 kubik balok dan 2 kubik papan. Malam hari ini meluncur ke sini karena dari kabupaten sebelah kita belinya, tidak di tempat ini, jadi beda 50.000 daripada yang beli di tempat ini, gitu loh. Tapi cepat karena dari penimbun, ya, penimbun yang resmi dan berizin, ya, berizin operasi tentunya. Dan malam hari ini akan ada, dan setelah genap, nah, kita tinggal membutuhkan papan, balok, bambu penyangga, kemudian kita akan mengecor karena kita sudah lengkap semua.
kerikil, pasir sudah ada, semen 100 sak malah ya. Kemudian besi itu 120 ujung, kemudian kawat pengikat ya, atau ya kita di sini bilangnya benrat ya. Intinya dalam minggu-minggu ke depan insya Allah kita akan mengadakan pengecoran musola ini ya. Saya di musola ini ya, pengecoran balkon untuk lantai atas, yaitu tempat sholat putri atau tempat sholat ummahat atau tempat sholat nisa ya, apa namanya, kaum wanita. Nanti itu di atas ada tangga di samping naik ke atas ya. Kita bikin 2 lantai karena memang tanahnya sangat kecil ya. Tanah ini pun cuma ya seperti dikasih sama mertua saya ya, begitu ke saya. Tapi ya daripada saya bangun rumah, mending saya bangun rumah di surga. Terima kasih ya, sekali lagi silakan menghubungi ini untuk menopang dakwah kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda. Dan ini malam ini yang akan kita bahas, heboh Yesus versi L9 bici ya, ragi bici ya, versi yang begini-begini ini heboh nih ya. Nah, oke. Sebelum apa namanya, kita masuk, kita dengarkan dulu yang satu ini ya. Kita dengarkan dulu yang satu ini. Vatikan, keren banget. Pusat rujukan umat Katolik sedunia itu semakin bersahabat dengan kaum minoritas LGBT. Jadi, Vatikan nerbitin dokumen deklarasi perubahan yang penting banget pada 18 Desember lalu. Dalam deklarasi itu, Paus Fransiskus ngizinin para pastor untuk memberkati pasangan sesama jenis dan tidak biasa di bawah situasi tertentu. Deklarasi ini jadi pertanda bahwa Tuhan di mata petinggi Katolik di Vatikan mau menerima atau menyambut semua orang. Tuhan menyambut semua orang termasuk yang melanggar. Termasuk melanggar. Jadi Tuhan kembali setelah dilarang oleh Tuhan sendiri, sekarang Tuhan mau menyambut mereka. Dulu dilarang kan, keras kan. Ya, 1 Korintus ada di 1 Korintus 6 ayat 9, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat orang-orang CABUL, penyembah berhala, orang berzina, BANCI, dan orang PEMBURIT. Pecinta lobang sayur kangkung nih ya. Masuk terong, keluar sayur kangkung ini. Tidak akan menerima bagian dalam kerajaan Allah. Tapi kok bisa-bisanya disambut ya. Waduh, Tuhan, berarti Tuhan itu cuma 2. Tuhan itu tidak konsisten, atau umatnya yang kemudian mencari sensasi sendiri, bermanuver sendiri. Oke, lanjut. Kalau dibaca lebih jauh, sebenarnya sikap dasar Vatikan soal konsep pernikahan nggak berubah sama sekali. Bagi gereja Katolik, pernikahan tetap dilihat sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, bukan hubungan lainnya. Tapi kalau ada pasangan yang mau menerima pemberkatan, pasangan itu nggak harus sempurna secara moral lebih dahulu. Itu karena pemberkatan merupakan doa atau permohonan agar Tuhan memandang baik seseorang. Memandang baik gimana? Di sini sudah dibilang janganlah sesat ya. Janganlah sesat orang CABUL, penyembah berhala, orang berzina, kemudian BANCI, dan orang PEMBURIT. Tidak mendapat. Masa iya kok memberkati? Aduh, parah ini. Dengan begitu, para pastor bisa memberkati pasangan tertentu walau hubungan itu masih dianggap sebagai dosa. Dalam deklarasi ini, status kaum LGBT nggak divalidasi gereja Katolik, tapi deklarasi ini mencerminkan sikap gereja yang lebih lembut dibanding sebelumnya. Wah. Asal tahu aja nih, Paus pernah tegas melarang para pastor memberkati pernikahan sesama jenis pada 2021. Paus beralasan karena Tuhan tidak bisa memberkati dosa. Nah, larangan itu berubah ketika Paus menyatakan dirinya terbuka terkait ide gereja Katolik memberkati pasangan sesama jenis. Sebelum deklarasi ini keluar, para uskup di berbagai negara sebenarnya sudah mengizinkan para pastor untuk memberkati pasangan sesama jenis. Tapi saat itu belum diketahui secara jelas bagaimana posisi para otoritas gereja Katolik. Apa yang dilakuin otoritas gereja Katolik ini patut diacungi jempol. Mereka berusaha untuk patut diacungi jempol. Yang tadi keren, sekarang patut diacungi jempol.
Aduh, alhamdulillah saya sudah sembuh. Lanjut. Menerima dan terbuka dengan keberadaan kelompok yang nggak bisa mereka terima secara doktrin. Butuh toleransi dan kelapangan hati tingkat tinggi untuk sampai pada sikap itu. Apalagi Tuhan dalam iman Katolik dipercaya mencintai semua anaknya apa keadaannya. Semoga langkah penting gereja Katolik bisa membuat dunia jadi lebih adil dan inklusif. Yuk saling menghargai sesama. Termasuk sesama JNIS ya. Tadinya dilarang ya karena Tuhan tidak mungkin memberkati dosa. Sekarang lempem dibolehkan. Ya itu sudah menjadi rahasia umum nih. Akhirnya muncul nih yang begini-begini nih. Mereka jadi beryuforia dan bermanuver sesuka hati seenak edewe. Kemudian akhirnya terjadi seperti ini. Aduh ya Allah. Oke, selanjutnya kita dengarkan juga yang satu ini lagi. Astagfirullahaladzim. Oke, yang satu ini lagi. Nih dia. Saksikan video ini nggak selesai lalu buat penilaian. Gunakan headset atau kaitkan di laptop ya. Hypocritical aspect of that is our churches, Kira, are filled with same-gender loving people. From the dari music bagian department musik to the hingga pulpits. mimbar gereja. Black music, Black church music, where would musik it be gereja berisi without pecinta our sesama jenis same-gender atau loving or gay. musicians and singers? Not all of them are. Walau tidak semua sih. Banyak yang datang kepada Anda. Oh yes, oh We're yeah. talking very powerful people within the gospel industry. Yes, I've met them. ma'am. Yes, ma'am. With tears in their eyes. Sexuals and homosexuality is not going away. If every gay person in our church left, or those who have an orientation or a preference or an inclination or fantasy, if everyone left, we wouldn't have a church. Astagfirullah. Dia bilang apa tadi? Aduh ya ampun. Kalau semua homo dan orang-orang yang menyimpang seperti itu katanya keluar dari gereja, maka gereja akan sepi gitu kan. Salah dengar, gereja akan sepi bila tidak ada itu kata HOMO ya. Astagfirullahaladzim. Oke, kita dengarkan lagi coba. If everyone left, we wouldn't have a church. Astaga, coba sekali lagi. If everyone left, we wouldn't have a church. Yes, interesting. Yeah, there would be Daripada doctors, kosong, police kan? officers, attorneys, Ya priests, look at the whole Allah. Catholic Church. All this idea of celibacy, it's not even natural. Apa? Pengakuan yang sangat sesuatu yang nih akibatnya jadi begini nih. Astagfirullahaladzim. Stundens allvar blev ju lite, det kan ju bero på att jag gick där, men det kändes liksom så. Dan ini diberkati di gereja oleh pendeta. Bahkan di tahun yang lalu itu 2021 apa 2020 pendeta sama pendeta menikah. Befriande. Pendeta dan pendeta sesama jenis. Inta även Wow, ini diberkati naturligtvis langsung. för alla andra. Waduh, balalalala. Hanya sayur kangkung dan ambeien yang akan memisahkan mereka. Det har varit en lång resa för Peter och Anders, full av planering. 7 månader närmare. Jag har ju alltid sagt att ska jag gifta mig så ska jag gifta mig i kyrkan. Och vi följde ju omröstningen framför datorn. Och så, yes! Äntligen! Den första november är Astaga. det fritt fram för samkönade par att gifta sig. Ändå är Peter Diizinkan och men di Anders gereja. att gifta sig i Svenska kyrkan. Oke, saya jelaskan sedikit lagi. Memang tidak menutup kemungkinan ada orang Islam yang kemudian sesat mengikuti ajaran seburuk ini ya. Tetapi tidak pernah dinikahkan di masjid atau di KUA. Pernah terjadi, tetapi KUA kemudian mencurigainya yang baru-baru ya tahun 2024 jadi di Maluku. Dan mereka ngebogem dia. Dan terbongkar dan itu langsung dipidana ya. Intinya tidak ada. Terjadi di Pakistan lalu juga orang Pakistan menikah dengan orang Inggris, orang muslim juga dia ya. Tetapi tidak dinikahkan juga di gereja, hanya dinikahkan di catatan sipil dan itu pun tidak diakui oleh orang Islam dan memang dia dicekal masuk ke Pakistan orang itu ya.
Intinya dalam Islam tidak diizinkan, apalagi diizinkan untuk dinikahkan di dalam masjid atau di kantor urusan agama atau di kantor-kantor resmi gitu loh. Hancur sudah. Kecuali ya di negara-negara sekuler, negara-negara barat sana kan, terserah mereka kan. Mungkin ya negara bebas, saking bebasnya yang dosa pun dibebaskan. Pecinta lubang sayur kangkung aja masuk terong keluar sayur kangkung inilah. hanya bukan hanya maut yang akan memisahkan, tapi hanya ambeien yang akan memisahkan mereka. Aduh, parah. Oke, kita langsung ke video intinya, dan ini dia akhirnya terjadi seperti ini, surada-surada. Kita lihat. Aduh, oh my god. Nih coba lihat. Masa Tuhan kok versi LGBT? Versi LGBT. Tuhan versi LGBT, men. Astagfirullahaladzim. Ini benar-benar sebuah penghinaan besar ini di negeri barat sana ya. Ada Tuhan versi LGBT ya. Astagfirullah. Nah, inilah kerusakan apabila Tuhan disamakan dengan makhluk gitu loh ya. Makhluk akan bermanuver, bervariasi, berinovasi di dalam merealisasikan imajinasinya tentang bentuk Tuhan itu kan. Nah, selesai sudah. Astagfirullahaladzim. Dan ini adalah sebuah kelucuan yang sangat besar ditambah dengan sebuah kesesatan. Karena memang dalam di blos mereka sendiri memang dilarang. Jelas sangat dilarang ya. Saya bukan ngebela mereka, memang di dalam ini memang ada ini ada larangan ini ya. Yaitu di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 itu ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil ini kan? Jelas ada kok, ada ya larangannya gitu ya. Kemudian apa namanya ya? Ya ini yang tadi, kemudian ada juga nih perintah yang lain. Waduh, titit ini listrik ke musola ini sudah bunyi-bunyi ini, tinggal 400 kilowatt ya. Ya, megawatt apa itu ya. Megawatt apa kilowatt itu ya. Mungkin besok pagi atau subuh ini udah mati nih. Abaikan bunyi-bunyi meterannya ya. Nah, selain 1 Korintus 6 ayat 9, coba kita lihat juga di dalam sini dia nih, di Matius berapa nih? Nih dia. Nah, Matius 19 ayat 4 dan 5, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Bukan laki-laki dan laki-laki ya, Adam dan Hawa ya, bukan Adam dan Bambang. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya ya. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan akan bersatu dengan istrinya. Bukan laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan suaminya, laki-laki, atau istri meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya juga. Mau gesek-gesekan sampai berasap. Atau mau main pentung-pentungan tuh, tung-tang-tung, teng-teng-teng-teng gitu. Mau adu terong. mau adu cucur. Astagfirullah, nih coba lihat. Mereka melawan dan menentang kitab mereka sendiri ya, karena memang tidak punya doktrin yang kuat ya, pondasi yang kuat sebagai sebuah modal syariat atau sebuah panduan utama syariat. Nah, coba lihat. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Aduh, dan juga di dalam di Perjanjian Lama juga ada sebenarnya nih. Di Perjanjian Lama, tepatnya di Kejadian 9 ayat 1, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Beranak cuculah dan bertambah banyak ya, serta penuhilah bumi ya. Beranak cucu bagaimana kalau laki-laki dan laki-laki?
perempuan dengan perempuan, apanya yang mau dianak cucukan? Ini dia nih. Oleh sebab itu, maka sebuah kesesatanlah apabila ada ajaran yang mengatakan Tuhan akan memberkati dosa ini. Jelas-jelas dilarang dan diancam dengan neraka. Masa iya dia kemudian menyambut? Tuhan akan menyambut semua. Iya semua, tapi bukan yang melanggar, yang tidak melakukan kehendak Allah. Kan begitu. Itu logikanya, logika sederhananya. Tapi sudahlah, itu kan ajaran mereka. Alhamdulillah kan saya udah sembuh. Sembuh ya. Itu dia deh. Tinggalkan komentar saudara di kolom komentar dengan baik dan sopan. Ingat, tanpa menistakan agama orang lain. Sebab ini adalah bentuk edukasi kepada kita supaya kita berpikir, ini mana ada Tuhan dalam bentuk lekong. Gimana sih kalau Tuhan, gimana tuh dia akan berfirman? Misalnya dia akan membangkitkan orang mati. Hei orang metong, ku perintahkan engkau bangkit. Kalau enggak, gue cubit, gue hajar, gue tempong. Astagfirullahaladzim, kok saya jadi lata ya? Astagfirullah. Untung Fajri udah tidur nggak ya? Oh iya udah tidur. Aman, aku aman. Istriku juga udah tidur, itu aman. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullah. Nah, kembali Anda, silakan berkomentar. Silakan lagi betekan, elegebetkan ya kata-kata Anda di kolom komentar. Ingat, jangan menista. Ini hanya video, saya tidak bermaksud menista, menghina, karena memang ini video yang sudah jadi dan beredar luas di media sosial. Saya hanya menyajikan kepada saudara, silakan berpendapat. Mana yang benar, mana yang salah, dan kenapa saya masuk Islam. Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan katsiran. Subhana wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid, lillahi ta'ala, dia bangunnya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Ketika kita membangun sebuah masjid, walaupun hanya sekedar kita sumbang satu sak semen atau satu keramik, 1 meter keramik, kita hanya itu yang kita sumbangkan. Insya Allah bila engkau ikhlas lillahi ta'ala, Allah sudah bangunkan buat engkau rumah di sisinya. Walaupun bangunan masjid dia itu sebesar ya sarang burung darah tasik, sudah selesai.